Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 Maret 2022, Sabtu, Pekan Prapaskah kedua. Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Disusun oleh Frater Rian Patilea SVD dan akan dibawakan oleh Frater Alvin Edor SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 1, ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21, dan dilanjutkan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Allah nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Santo Yosef, seorang pendiam yang berbuat banyak. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Cerita tentang Santo Yosef, suami Maria, menyimpan sejuta tanya bagi umat manusia yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Santo Yosef tidak begitu terkenal, namun memiliki peran besar dalam karya keselamatan umat Allah. Dalam Injil diceritakan secara jelas bahwa Santo Yosef adalah tunangan Maria. Sejak saat mengetahui Maria hamil, Santo Yosef sempat mengalami galau akut dan kecemasan yang luar biasa. Namun malaikat Tuhan melalui mimpi datang mengingatkan Santo Yosef agar tidak takut mengambil Maria sebagai istri, karena anak yang dikandung Maria adalah karunia Roh Kudus. Setelah melalui mimpi itu, Santo Yosef percaya dan diam-diam mengambil Maria, ibu Yesus, sebagai istrinya. Walaupun baginya hal itu berat, namun karena kepercayaan dan perintah Tuhan, ia pun menjalankan amanat seperti yang dikatakan dalam mimpinya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, dalam potongan kisah pada Injil, Santo Yosef merupakan seorang tokoh yang bersahaja, rendah hati, dan pekerja keras. Ia seorang tukang kayu. Selain itu, Santo Yosef dikenal sebagai orang yang pendiam, namun sikap yang ia tunjukkan
dapat dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan. Di masa tobat ini, kita diajak untuk belajar menghidupi sikap Santo Yosef. Spirit yang dimiliki oleh Santo Yosef pada masa hidupnya mesti menjadi cerminan untuk hidup kita di masa kini. Untuk konteks saat ini, jarang kita temukan orang-orang yang memiliki sikap seperti Santo Yosef. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai orang-orang yang lebih banyak berbicara daripada berbuat, dan lebih banyak gosip daripada refleksi. Kita terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang, sampai-sampai kita kabur untuk melihat diri kita sendiri. Sebagai umat manusia yang mengimani Tuhan Yesus, mestinya kita belajar dari sikap hidup Santo Yosef yang memiliki kerendahan hati, penyayang, setia, dan bertanggung jawab. Dari dia kita belajar mencintai seseorang dengan tulus tanpa memperhitungkan beban rasa yang dimiliki. Terkadang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita sering mudah menyerah karena tidak meyakini apa yang kita lakukan. Untuk konteks ini, kita juga perlu belajar banyak dari Santo Yosef, yang selalu berani dalam mengambil keputusan dengan matang dengan segala resiko yang akan didapat, sehingga ia pun bekerja dalam kemuliaan nama Tuhan. Sikap, kesetiaan, dan kebijaksanaan memang mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, semoga sikap hidup Santo Yosef menginspirasi kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati kita kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.